Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri indallah Isna asyara syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal ard Minha arba'atun hurum Zalika ad-dinul qayyim Fala tazlimu fihinna anfusakum Wa qatilul musyrikina kaffah Kama yuqatilunakum kaffah Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah maghrib, adik-adik yang kami hormati. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, di pertemuan kali ini kita khusus membahas tentang berkaitan momentum hari ini. Karena hari ini kita sudah masuk di tanggal 2 Zulhijjah. Jadi maghrib ini tadi kita sudah masuk di tanggal 2 Zulhijjah 1446 Hijriah. Maka tema kita adalah tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Bapak Ibu, dalil yang menunjukkan bulan Zulhijjah itu mulia itu dalam Quran surah At-Taubah ayat 36. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatasy syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Apa kata Allah? Sungguh jumlah bulan di sisi Allah itu jumlahnya ada 12 bulan. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, maka bulan yang 12 itu Allah yang menciptakan. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan mulia. Jadi dari 12 bulan itu ada 4 bulan mulia. Atau disebut bulan hurum atau bulan haram, bulan mulia. Apa yang dimaksud bulan mulia itu? Dalam tafsir, yang disebut bulan mulia itu maksudnya adalah bulan yang memang Allah berikan kemuliaan, sehingga dengan beramal kita di bulan itu, pahalanya lebih dibanding ketika kita beramal di bulan lain. Sebaliknya, ketika kita berbuat dosa di bulan itu,
maka dosanya pun lebih dibanding ketika kita berbuat dosa di bulan lain. Maka kata Allah, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kau berbuat zalim di bulan itu. Berbuat zalim itu haram kapanpun. Tapi ada penekanan khusus di bulan mulia, jangan niat. Kenapa? Karena dosanya lebih dibanding berbuat zalim, berbuat dosa di bulan lain. Nah, inilah yang disebut bulan mulia. Jadi dari 12 bulan ada 4 bulan mulia. Iko dalil Bapak Ibu bahwa kemuliaan itu ada memang Allah berikan waktu-waktunya khusus. Iko contoh. Dari 12 bulan yang Allah ciptakan, itu tidak segalanya 12 bulan itu mulia. Tapi cuman ada 4 bulan mulia. Apa aja Bapak Ibu 4 bulan mulia? Nabi yang menyebut nama bulannya itu dalam hadis. Di At-Taubah 36 disebut jumlahnya 4. Tapi nama bulan itu, apa aja bulan yang 4 itu ada di hadis Nabi sebutkan. Apa kata Nabi dalam hadis itu? Bahwasanya kata Nabi, as-sanatu isna asyara syahran. 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan mulia. Salasun mutawalliyat. 3 yang berturut-turut. Apa 3 yang berturut-turut? Zulqa'dah. Sudah habis kemarin. Habis Zulqa'dah, Zulhijjah. Kini kita sudah masuk tanggal 2 Zulhijjah. Habis Zulhijjah, Muharram. Dan habis Muharram, yang terpisah adalah Rajab. Inilah Bapak Ibu yang disebut dengan bulan mulia. Maka dari 12 bulan, ada 4 bulan yang disebut bulan mulia. Sehingga ketika beramal di bulan itu, pahalanya akan kita dapatkan lebih. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan yang terpisah adalah Rajab. Dari 4 bulan mulia ini Bapak Ibu, ada yang lebih mulia lagi. Jadi dari 4 bulan mulia ini, ada yang lebih mulia lagi. Apa itu Bapak Ibu? 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Berarti dari tanggal 1 Zulhijjah sampai dengan tanggal 10 Zulhijjah. Atau tanggal Masehinya dari tanggal 28 Mei, hari kau tadi, sampai kelak tanggal 6 Juni 2025. Iko 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih mulia dari 4 bulan itu. Mana hadis yang menunjukkan? Kata Nabi, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah illa min ayyamin ashr. Apa kata Nabi? Tidak ada amal yang paling Allah cinta. Jadi kata Nabi, tidak ada Bapak Ibu amal yang paling Allah cinta. Kecuali amal soleh yang dikerjakan di 10 pertama bulan Zulhijjah. 10 pertama bulan Zulhijjah. Artinya dari tanggal 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Mendengar itu Bapak Ibu, sahabat pun bertanya. Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Apa kata sahabat Rasul? Apakah 10 hari pertama Zulhijjah itu beramal di hari itu paling Allah cinta? Apakah bisa mengalahkan jihad kah? Kata sahabat. Dijawab oleh Nabi, walal jihadu fi sabilillah. Iya, kata Nabi. Mengalahkan jihad di jalan Allah. Illa, kata Nabi. Kecuali rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi falam yarji bizalika min syai'. Kecuali kata Nabi, seseorang yang berangkat jihad, dia bawa seluruh harta-hartanya untuk kepentingan jihad,
Dia bawa kendaraannya untuk kepentingan jihad. Dia bawa hartanya untuk kepentingan jihad. Falam yarji bizalika min syai'. Dan dia tidak balik lagi. Artinya mati syahid. Nah, kecuali itu aja Bapak Ibu. Artinya apa Bapak Ibu? Orang berangkat jihad itu ada dua. Orang berangkat jihad, yang pertama orang yang berangkat dia bawa hartanya. Untuk membela agama Allah. Dia perang. Menegakkan kalimat Allah. Dan orang ini menang. Dan dia selamat. Nah, ini pahalanya bisa kita dapatkan, bahkan bisa kita kalahkan. Dengan apa? Beramal di 10 pertama bulan Zulhijjah. 1 sampai 10 Zulhijjah. Dan ada jenisnya orang yang kedua. Berangkat jihad. Dia bawa harta-hartanya untuk jihad. Untuk kepentingan jihad. Dan dia mati syahid. Nah, kalau yang ini memang tidak bisa dikalahkan, kata Nabi. Tapi Bapak Ibu, orang yang berangkat jihad, kemudian dia kembali dalam jihad, selamat dan menang, itu pahalanya paling hebat, tapi bisa dikalahkan. Bagaimana cara mengalahkannya? Kata Nabi, beramallah di 10 pertama bulan Zulhijjah. Bayangkan tuh Pak, beramal di 10 pertama bulan Zulhijjah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Bayangkan Bapak Ibu. Inilah dalil 10 hari cuma dalam 1 tahun. Jadi kan 1 tahun itu Bapak Ibu dalam kalender Masehi. Itu 1 tahun itu kan ada 365 hari. Kan setahun itu 365 hari kan kalau di tempat kami di Sawah Lebar. Entah kalau di Pintu Batu berapa. Sama Pak ya. Jadi 1 tahun 365 hari itu hanya 10 hari. Hanya 10 hari yang kalau beramal kita di 10 hari itu. Nabi sebut tadi satu pahalanya paling Allah cinta. Paling Pak. Hidup ini kan mencari cinta Allah. Ada waktu yang paling Allah cinta kalau beramal. Cuma 10 hari. Yang kedua kata Nabi. Bahkan bisa saking cintanya Allah. Itu bisa mengalahkan jihad di jalan Allah. Walaupun kita tidak jihad. Hanya 10 hari. Tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Bayangkan tuh Pak. Padahal kalau kita lihat dalam hadis. Jihad itu puncaknya amal. Apa kata Nabi? Ra'sul Islam. Ra'sul amri al-Islam. Wa amuduhu as-salah. Puncaknya urusan, pokoknya urusan itu adalah Islam. Tiang urusan itu adalah sholat. Puncaknya amal dalam Islam itu ternyata jihad fisabilillah. Jadi puncaknya amal dalam Islam itu jihad. Tapi jihad itu bisa kita kalahkan pahalanya dengan apa? Beramal di 10 pertama bulan Zulhijjah. Maka Bapak Ibu pertanyaannya, apa yang hendaknya kita lakukan? Karena hari ini, maghrib ini tadi kita sudah masuk di tanggal 2 Zulhijjah. Artinya masih bersisa, masih panjang. Masih 9 hari lagi untuk bisa kita beramal secara full. Kenapa kita sampaikan itu? Agar jangan sampai kita samakan 10 pertama Zulhijjah ini dengan hari lain. Rugi Pak. Jangan sampai Allah yang sudah memberikan kesempatan ini, jangan sampai itu kelak nanti jadi penyesalan kita. Dihisap kelak kita sudah diberikan waktu, tapi kenapa tidak digunakan? Menyesal kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertanyaannya adalah, apa amal yang hendaknya kita lakukan? Khusus di 10 pertama bulan Zulhijjah. Jadi dalam setahun hanya 10 hari kok. Pertama, ada memang hadis menyebutkan, di antara amalan yang diajarkan Nabi, fa'aksiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Salah satu yang diajarkan Nabi khusus di situ, banyakkanlah tahlil, takbir, tahmid. Tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi takbir itu Bapak Ibu bukan hanya pas kita lebaran haji. Tapi kita diajarkan memperbanyak, boleh mulai tanggal 1 Zulhijjah. Walaupun tentu tanpa berjamaah sendiri. Ada sahabat tuh Ibnu Umar, Abu Hurairah dalam riwayat, itu pergi ke pasar,
itu sengaja khusus cuman untuk takbir. Di 10 pertama Zulhijjah. Jadi nyopai ke pasar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Memperbanyak iko khusus 10 pertama Zulhijjah. Tapi kita biasanya memperbanyak takbir iko biasanya mulai dari malam Lebaran. Walaupun sebenarnya sunnahnya lagi kapan? Di pagi tanggal 9 Zulhijjah. Pagi tanggal 9 Zulhijjah, dari subuh 9 Zulhijjah, itu sunnahnya kita memperbanyak takbir. Tapi kita biasanya hanya mulai bertakbir itu di malam Lebarannya. Sampai ke hari tasyrik terakhir. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Artinya apa amalan yang hendaknya kita perbanyak khusus 10 pertama Zulhijjah? Itulah zikir. Jadi zikir itu Bapak Ibu, kenapa yang dianjurkan Nabi pertama ke zikir? Karena memang zikir itu adalah ibadah yang paling ringan dari seluruh ibadah. Jadi zikir itu ibadah yang paling ringan. Mana bukti kalau zikir itu ibadah paling ringan? Satu, zikir itu tidak mesti harus di masjid. Jadi zikir itu dimanapun boleh. Hanya satu tempat yang memang kita dilarang berzikir di situ, di WC. Bahkan di WC pun boleh berzikir selama tidak dengan lisan. Hati aja yang berzikir boleh. Tapi lisan tak boleh. Artinya di luar WC, selain WC, zikir itu dibolehkan dimanapun. Yang kedua, bukti zikir itu Bapak Ibu ibadah paling ringan. Tidak mesti harus duduk. Tegak kita berbaring pun boleh. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang mengingat Allah, zikirnya kepada Allah. Baik dalam kondisi berdiri, baiknya dalam kondisi duduk, baik dalam kondisi berbaring, tidur. Maka artinya zikir itu boleh posisi apapun. Tidur sekalipun. Telentang gitu. Maka kalau ada orang tidur di masjid, jangan sebut dia tidur. Mungkin dia sedang zikir. Jadi tidak boleh kita suzon kalau orang tidur. Siapa tahunya sedang zikir. Kalau zikir dalam kondisi terlentang. Nah, ika Bapak Ibu, bukti juga zikir itu ibadah paling ringan. Tidak mesti harus kita dalam kondisi suci. Tidak mesti harus ngambil wudhu. Dalam kondisi kita najis, hadas sekalipun, maka boleh berzikir. Artinya Bapak Ibu, zikir itu tadi ibadah yang dianjurkan. Kenapa? Karena dia ibadah paling ringan. Tapi zikir walaupun ibadah paling ringan Bapak Ibu, tapi pahala zikir itu ternyata paling berat. Ada hadis yang menunjukkan, kata Nabi, kalimatani khafifatani ala lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Ada 2 kalimat, ikut zikir, yang kata Nabi ringan di mulutnya, tapi berat di timbangannya, dan dicintai oleh Allah yang Ar-Rahman. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Jadi ada 2 kalimat kata Nabi, ringan di mulut tapi memberatkan di timbangan dan paling dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Ika bukti Bapak Ibu, zikir itu memang ibadah paling ringan tapi timbangan paling berat. Bayangkan, ditimbang subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim dengan dunia, lawan timbangannya dunia. Maka lebih beratlah subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Bagaimana ika jadi zikir kita, wirid kita setiap hari. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Kita baca setiap habis salat. Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Digenapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka pas 100 genap jumlahnya. Maka kata Nabi, Allah ampuskan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Bayangkan, iko dalil diantara banyak yang menunjukkan keutamaan zikir. Ibadahnya paling ringan, tapi keutamaannya, pahalanya hebat, paling berat. Maka ika Bapak Ibu, kalau ditanya apa amalan yang hendaknya jadi perhatian kita, khusus 10 pertama bulan Zulhijjah. Apa itu Bapak Ibu? 1, disunnahkan memperbanyak zikir
Setidaknya tahlil kita, takbir kita, tahmid kita. Yang kedua, kita disunnahkan di 10 pertama bulan Zulhijjah kok. Salah satu yang diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi apa tuh Pak Bu? Memperbanyak puasa sunnah. Ayo Pak Bu, memperbanyak puasa sunnah. Khusus kok. Mulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah. Tidak sampai 10 Zulhijjah. Karena 10 Zulhijjah hari raya. Tentu haram kita puasa di hari raya. Artinya disunnahkan kita puasa dari tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah. Kalau mampu. Kalau tak mampu Bapak Ibu, minimal ambil mungkin kita kelang-kelang hari. Mungkin hari ke puasa, besok tidak, harinya puasa, besoknya lagi tidak, kelang-kelang. Kalau sanggup. Cuman ada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kalau tak sanggup mungkin ambil besok Kamis. Jadi ambil Kamis, kemudian Senin, kemudian Kamis lagi. Kalau tak sanggup minimal jangan lewatkan puasa 2 hari. Tanggal 8 nanti Zulhijjah dan 9 Zulhijjah. 8 Zulhijjah disebut hari Tarwiyah. Tarwiyah berarti bertepatan nanti dengan tanggal 4 Juni. Kemudian 9 Zulhijjah yang disebut hari Arafah bertepatan dengan hari Kamis tanggal 5 Juni. Kalau tadi tidak sanggup puasa berturut-turut, minimal ambil puasa 2 hari. 8 Zulhijjah dan 9 Zulhijjah. 8 Zulhijjah disebut Tarwiyah, 9 Zulhijjah disebut Arafah. Bertepatan Masehinya tanggal 4 dan tanggal 5 Juni 2025. Kalaupun tak sanggup kalaupun tak sanggup puasa kita 2 hari, jangan lewatkan 1 hari. Jangan lewatkan 1 hari saja. Yaitu puasa di hari Arafah bertepatan tanggal 9 Zulhijjah atau nanti 5 Juni hari Kamis 2025. Minimal. Kenapa Bapak Ibu? Karena memang keutamaan puasa Arafah ini luar biasa. Tidak ada keutamaan puasa sunnah yang bisa menandingi keutamaan puasa sunnah Arafah 9 Zulhijjah nanti. Artinya 1 hari sebelum hari raya Idul Adha, hari raya haji. Hari Kamis 5 Juni nanti. Mana dalil yang menunjukkan keutamaannya Pak Bu? 1. Nabi itu dalam hadis ada puasa yang memang tidak ditinggalkan Nabi. Jadi Nabi itu sudah jadi kebiasaan puasa sunnah. 1. Nabi tidak pernah meninggalkan puasa Arafah. 2. Puasa Asyura atau 10 Muharram. 3. Puasa 3 hari setiap bulan. Yaitu Yaumul Bid tanggal 13, 14, 15. Di setiap bulan kalender Islam. Dan puasa Senin dan Kamis. 5 inilah jenis-jenis puasa sunnah yang tidak ditinggalkan Nabi. Termasuk Arafah tadi. 9 Zulhijjah. Apa keutamaan selanjutnya Bapak Ibu? Jadi bukan hanya sebagai bukti Nabi ngajarkan kita sehingga Nabi tidak pernah meninggalkan. Kata Nabi ketika ditanyakan tentang keutamaan puasa Arafah. Su'ila an saumi Arafah. Nabi ditanya oleh sahabat, apa keutamaan puasa Arafah ya Rasul? Maka kata Nabi, ahtasibu ilallah. Aku berharap kepada Allah. Dengan puasa Arafah itu, ayyukafira sanatal lati ba'dahu wallati qablahu. Diampunkan, dihapuskan dosa orang yang puasa Arafah itu. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Masya Allah. Bayangkan Pak. Jadi dihapuskan dosa kita 2 tahun sekaligus. Bayangkan. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Belum ada jaminan kita bisa hidup setahun akan datang. Tapi kita sudah dijaminkan bisa dihapuskan dengan puasa Arafah itu dosa kita setahun yang akan datang. Walaupun yang dimaksud dihapuskan 1, maksudnya dosa yang mana? Dosa-dosa kecil kita kepada Allah. Yang kedua, disebut dihapuskan dosa kita itu dibuat menahan diri dari dosa. Itu ulama menjelaskan. Sehingga kita itu ditahan
untuk tidak mau berbuat dosa. Ibarat misal ibu, tahun yang akan datang, itu tidak ada selera untuk memilih laki misalnya. Jadi menahan diri untuk tidak berbuat dosa. Nah bayangkan Bapak Ibu, kita bandingkan puasa Asyura. Asyura itu Bapak Ibu puasanya sehari memang. Tapi yang dihapuskan dosa setahun. Asyura, 10 Muharram. Kata Nabi, puasa Asyura itu yukafiru sanatal madiyah. Dihapuskan dosa kita setahun yang lalu. Begitu juga Ramadan. Ramadan itu Pak, puasanya sebulan. Walaupun tentu keutamaan Ramadan karena dia puasa wajib tak akan bisa dikalahkan dengan keutamaan puasa sunnah. Tapi Ramadan kalau kita buat perbandingan Pak, Ramadan itu puasanya sebulan penuh. 29 hari atau 30 hari. Tapi dosa yang diampunkan setahun yang lalu. Kan hadisnya, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbih. Siapa kata Nabi yang puasa Ramadan iman karena Allah, mengharap ridha Allah dia puasa, maka apa Nabi jamin? Diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Apa maksud dosa yang lalu itu? Maka ada hadis lain yang menyebutkan bahwa Ramadanu ila Ramadan kafaratun lima bainahuma izajtunibatil kabair. Ramadan ke Ramadan menghapuskan dosa antara keduanya. Berarti Bapak Ibu, puasa Ramadan itu yang dihapuskan dosa Ramadan ke Ramadan. Berarti setahun yang lalu. Padahal puasanya sebulan penuh. Lah Arafah kelak tanggal 9 Zulhijjah bertepatan tanggal 5 Juni dan alhamdulillah kita serempak. Kemarin sudah ditetapkan dalam sidang isbat bahwa 1 Zulhijjah jatuh tanggal 28 Mei. Maka insya Allah alhamdulillah insya Allah hari raya kita serempak. Berarti Arafah kita 9 Zulhijjah bertepatan tanggal 5 Juni hari Kamis. Artinya kalau puasa hari Kamis tanggal 5 Juni itu puasanya 9 Zulhijjah hari Arafah, sehari cuman diampunkan dosa 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Bayangkan itu Pak, keutamaan puasa Arafah. Maka artinya tadi Bapak Ibu, kalau tidak sanggup untuk kita puasa sunnah dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah, tak sanggup mungkin, jangan lewatkan tadi 9 Zulhijjahnya aja. Hari Arafah, tanggal bertepatan 5 Juni 2025. Apa keutamaannya? Ada hadis lain menyebutkan, Hajjud du'afa, saumu yaumi Arafah. Ada dianjurkan kita, hajinya orang yang tidak mampu. Artinya hajinya orang yang tidak berangkat haji sebagaimana kita. Maka kata Nabi, hendaklah puasa Arafah. Hadis ini memang lemah. Tapi sebagai fadilah amal, maka boleh ulama mengajarkan untuk menguatkan puasa Arafah. Jadi gantinya haji kita itu apa? Puasa Arafah. Karena kalau kita bandingkan Bapak Ibu, saudara kita yang sedang haji, sanak-sanak kita yang sedang berangkat haji, mereka justru tanggal 9 Zulhijjah kelak di hari Arafah itu, mereka justru tidak dianjurkan puasa. Jadi mereka justru tidak dianjurkan puasa di tanggal 9 Zulhijjah. Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka sedang puncaknya haji. Mereka sedang wukuf di padang Arafah. Kata Nabi, al-hajju Arafah. Haji itu puncaknya di Arafah. Wukuf di padang Arafah. Maka ketika mereka kelak sedang wukuf tanggal 9 Zulhijjah itu, mereka butuh fisik yang kuat. Maka sehingga mereka yang haji tidak dianjurkan berpuasa di hari itu. Maka orang yang haji itu punya ritual sendiri. Beda kayak kita yang tidak haji. 9 Zulhijjah mereka wukuf. Mereka tidak dianjurkan. 10 Zulhijjah mereka yang haji tidak
sibuk dengan sholat sunat Idul Adha. Kenapa? Mereka punya ritual sendiri. Mereka melontar jumrah Aqabah. Nah, kita disunahkan yang tidak haji kok puasa Arafah. 9 Zulhijjah. 10 Zulhijjah hanya disunahkan sholat sunat Idul Adha. Maka itulah kata Nabi tadi, hajinya kita yang tidak mampu, yang tidak berangkat haji, dianjurkan kita puasalah pada hari Arafah. Maka insya Allah keutamaan haji insya Allah bisa kita dapatkan. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, keutamaan puasa Arafah. Artinya tadi, ayo kita hidupkan. Cuman sekali dalam setahun. Datangnya 10 pertama bulan Zulhijjah. Beramal kita di hari itu, satu dipastikan Nabi paling Allah cinta. Hidup itu kan cuma nyari cinta Allah. Atau yang disebut libtigha ibadatillah, nyari ridha Allah. Kalau Allah cinta, tentu Allah berikan apa yang hendaknya kita dapat inginkan. Allah cinta berarti sorga. Allah cinta berarti ridha. Maka kalau kita gunakan 10 hari pertama Zulhijjah ke Bapak Ibu, berarti satu paling Allah cinta. 2 pahalanya mengalahkan jihad walaupun kita tidak jihad. Yang ketiga, kalau kita puasa, terutama puasa Arafah, tadi dapat jaminan diampunkan dosa 2 tahun sekaligus. Setahun akan datang setahun yang lalu. Kemudian dapat keutamaan haji. Artinya rugi Bapak Ibu. Memang sunnah. Memang kau sunnah. Kita itu kan Bapak Ibu memang terkadang agak terlupakan 10 pertama Zulhijjah. Kita kok agak lupa, agak cuek, agak abai dengan 10 pertama bulan Zulhijjah. Kalau kita bandingkan, kita itu lebih sibuk dengan apa? Nyambut masuk Ramadan. Kita lebih sibuk dengan apa? Nyambut bulan Muharram. 1 sampai 10 Muharram. Tapi kita lupa ada yang lebih utama dari itu. Itulah 10 pertama bulan Zulhijjah. Maka kalau ada bulan yang bisa mengalahkan Ramadan, ikulah 10 pertama bulan Zulhijjah. Bayangkan, sampai Allah itu bersumpah. Dalam Quran surah Al-Fajr itu. Wal fajri walayalin asri. Demi waktu fajar. Demi waktu fajar kata Allah. Dan demi malam yang 10. Bayangkan Pak. Allah bersumpah di ayat 2 itu. Demi malam yang 10. Apa maksud demi malam yang 10 itu? Dalam tafsirnya ada 2. Demi malam 10 itu artinya di 10 terakhir Ramadan. Kenapa? Karena ada satu malam yang lebih baik, lebih mulia dari 1000 bulan. Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Arti yang kedua, 10 hari itu apa? 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi 10 malam, itu 10 malam terakhir Ramadan. Berarti malam 21 sampai malam habisnya Ramadan. Ada Lailatul Qadar salah satu malam. Tapi 10 harinya, itulah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Bayangkan tuh Pak, sampai Allah bersumpah. Oh berarti Bapak Ibu, ayo menghidupkan 10 pertama bulan Zulhijjah. Satu dianjarkan tadi oleh Nabi, yang paling ringan banyakkan zikir. Yang kedua, Nabi ajarkan, bahkan Nabi mencontohkan, ayo banyakkan puasa sunnah. Kalaupun tidak mampu, ambil tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah, hidupkan, ajak suami, ajak istri, ajak anak-anak kita. Kalau tak sanggup juga, Bapak Ibu apa? Beri makan orang yang puasa. Yang tidak sanggup puasa, ada pahala yang bisa kita dapatkan, pahala puasa dengan apa? Memberi makan orang puasa. Bukankah kata Nabi, man aftara sha'iman, siapa yang memberi makan orang puasa, kita ngasih buku orang puasa, maka kita yang puasa dapat pahala orang puasa itu tanpa mengurangi pahalanya. Bayangkan tuh Pak. Atau kalau tak sanggup mungkin puasa, cari amalan lain. Banyakkan mungkin sholat sunat. Mumpung pahalanya mengalahkan jihad. Maka sholat kita berarti Bapak Ibu, iko sholat paling Allah cinta, kau 10 pertama Zulhijjah. Sholat kita iko mengalahkan jihad. Maka banyakkan sholat sunat. Yang tidak sanggup nak banyak sholat sunat. Kalau lama-lama tegak, palak bebeleng. Cari amal lain. Mungkin banyakkan baca Quran. Kalau Ramadan kita punya target khatam Quran. 10 pertama Zulhijjah. Ayo juga targetkan khatam Quran.
Ayammu tidak sanggup nak khatam Quran. Baru nengok Quran tu, mata lah ngantuk. Kan ada orang baru nengok Quran aja lah nguap. Baru nengok Quran lah nguap. Tapi kalau main HP berjam-jam, tidak ada nguap-nguap. Itu agak aneh HP kayak Al-Quran. Kalau nengok HP, tidak nguap-nguap, berjam-jam. Kadang suami lah tidur, bini masih main HP. Maka kecek di TikTok tu, istri aku wajahnya bercahaya kalau malam. Bercahaya tu maksudnya apa? Karena cahaya HP itu. Laki lah tidur, bini masih main HP. Kalaupun tak sanggup baca Quran, Bapak Ibu, apalah amal. Banyakkan amal apa yang kita bisa. Mumpung 10 pertama bulan Zulhijjah, hanya 10 hari dalam setahun, pahala paling Allah cinta, pahala yang disebut mengalahkan jihad, dan keutamaannya dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Hanya 10 hari dalam setahun. Rugi kalau kita lewatkan. Demikian Bapak Ibu, untuk motivasi kepada kita, ikut nasihat untuk kami dan kepada kita, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث